Haleluya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada menyertai setiap kita. Kalau kita masih boleh buka mata, bangun pagi hari ini, bahkan kalau kita pun masih boleh jadi orang Kristen, tidak lain, tidak bukan pasti karena kasih Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan pada pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh senyuman kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan dimanapun saudara berada, baiklah kita memulai hari ini bersama Kristus. Saya, Gary Tengker, MTH bersama istri saya, Indira Pardede, STH. Izinkan kami untuk bersama-sama dengan saudara, kita mau sampaikan firman, kita mau naikkan pujian, penyembahan melalui lagu kepada Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini, kalau kita memulainya bersama Kristus, maka biarlah hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat, sukacita, damai, sejahtera tercurah bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan selalu bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini. Setiap aktivitas kami biarlah berkenan di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, sekolah kami, studi kami. Tuhan Allah, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami penuh dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saat ku terima Yesus, jadi baru hidupku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Yesus jamah, Yesus jamah, senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi. Baru. Katakan Yesus jamah. Yesus jamah. Haleluya. Senang hidupku, Dan beri damai. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya saudara. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini maksud saya, diambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan judul perikop dalam Alkitab kita Hagar dan Ismail. Tapi saya tidak mau bahas tentang Hagar dan Ismail, karena saya mau bahas tentang Saranya. Maka tema renungan kita pada pagi hari ini adalah
belajar dari kesalahan Sarah. Kita percaya bahwa dalam Alkitab itu kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tentang keberhasilan mereka, kita bisa belajar dari bagaimana iman mereka, tetapi itu saya juga percaya bahwa kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh tokoh Alkitab, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita hindari. Ayat yang pertama dikatakan, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ayat yang ketiga, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kita tahu bahwa dalam cerita ini Abraham juga salah, tetapi hari ini yang saya mau soroti adalah dari sisi Sarainya. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Sarai? Coba lihat dalam ayatnya yang kedua. Dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Saudara, padahal kalau baca dalam pasal-pasal sebelumnya, dikatakan bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Tetapi Sarai memperkatakan bahwa Tuhan tidak memberikan aku anak. Maka saudara kita belajar, ternyata Sarai ini seringkali melihat kenyataan bahwa ya memang sampai sekarang saya sudah tua tidak punya anak. Maka saudara yang terkasih, kadang-kadang salah satu tantangan dalam iman kita adalah ketika kita melihat ternyata doa-doa kita belum dijawab Tuhan, iman kita seakan-akan tidak ada hasilnya. Inilah yang menjadi pelajaran bagi setiap kita, bahwa walaupun mungkin belum ada tanda-tandanya, tetap percaya, tetap beriman. Dan kesalahan pertama daripada Sarai, dia bukan hanya tidak percaya, tapi dia memperkatakan ketidakpercayaannya. Maka dikatakan di ayat yang kedua tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan dalam ayat yang kedua bahwa Sarah berkata, Tuhan tidak memberikan aku anak, dikatakan. Dan ketika dikatakan bahwa Sarah berkata bahwa Tuhan tidak memberikan anak, maka dia mengambil satu langkah yang merupakan langkah yang sangat-sangat salah. Lihat di ayat yang ketiga dikatakan, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar. Jadi inisiatif pertama mengapa terjadi antara Abraham dan Hagar itu dimulai karena kesalahan Sarah. Sarah itu mengambil Hagar dan memberikannya kepada suaminya. Maka yang kedua, saudara, yang harus kita pahami kadang-kadang kalau kita sudah kepepet, kadang-kadang kita suka menginterupsi jalannya Tuhan dan kita mau Tuhan ikut caranya kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang memang kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan ini. Mungkin sekarang ini keadaanmu sedang terpuruk. Mungkin engkau harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Engkau mungkin harus mengalami suatu periode, suatu masa dalam kehidupan ini di mana sepertinya ada masa-masa kesesakan. Dan Pak, Bu, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, kadang-kadang pun saya tidak tahu kenapa alasannya Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa kalau Tuhan sudah izinkan semua terjadi, semua pasti untuk kebaikan setiap kita. Ya memang kita tidak mengerti. Itulah yang dilakukan sama Sarai. Dan Sarai dia ambil sebuah tindakan. Dia menginterupsi, dia mengintervensi rencana Tuhan atas Abraham. Karena Abraham pernah dengar janji Tuhan bahwa keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tetapi Sarai, saya sudah tua. Kalau begitu saya ambil aja Hagar.
Saudara ingat, kadang-kadang ketika kita coba menginterupsi jalannya Tuhan, caranya Tuhan, yang terjadi bukanlah hal malah tambah baik, tetapi malah berantakan semua. Dimanapun Anda sekarang ini berada. Kalau Anda sekarang ini sudah merasa menyerah, coba serahkan semuanya sama Tuhan. Karena terakhir kali engkau mencoba untuk melakukan dengan caramu sendiri dan terakhir kali engkau melakukan itu semuanya berantakan. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah janjikan sesuatu pada setiap kita, ikut aja jalannya Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, tapi pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kesalahan daripada Sarai itu apa? Coba lihat di dalam ayatnya yang kelima ini agak unik ini. Coba lihat ya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Coba ulang lagi saudara ceritanya. Jadi Sarai bilang sama Abraham bahwa Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Lalu Sarai yang ambil Hagar dikasih kepada Abram. Dan Abram sama Hagar, kemudian Hagarnya itu mengandung. Tiba-tiba setelah kejadian itu semua, Sarai bilang, ini semua tanggung jawabmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang ketiga. Kadang-kadang ketika seseorang sudah jatuh dalam masalah, dalam dosa, seringkali yang dilakukan bukan langsung bertobat, tapi langkah pertama yang dilakukan adalah mencari siapa yang menyebabkan semua ini terjadi. Dan ketika kita mencoba mencari siapa yang menyebabkan semua ini terjadi, maka sebenarnya makin tidak ada jalan keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada tantangan, ada masalah kehidupanmu, stop untuk mencari siapa yang salah. Walaupun perlu kita harus tahu siapa yang salah supaya kita bisa memberikan teguran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, jangan memperkeruh suasana dengan menuding, menyalah-nyalahkan orang. Ini yang dilakukan oleh Sarai kepada Abram. Bahkan dilanjutkan dalam ayat yang kelima. Sarai pun sadar dengan kesalahannya. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Ya, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudara yang terkasih, maka ketika kita menghadapi tantangan masalah pelajaran yang ketiga, jangan salah-salahkan orang. Daripada ungkit-ungkit siapa penyebab permasalahan, lebih baik fokus ke depan untuk mencari solusi. Datang sama Tuhan, karena seberantakan apapun yang sudah pernah kita lakukan, kalau Tuhan menyertai setiap kita, Tuhan akan memberikan kita ketenangan, kesabaran, memberikan kita hikmat, sehingga kita boleh menyelesaikan masalah. Tetapi inti utamanya, serahkan segalanya kepada Tuhan. Saudara, saya simpulkan, apa pelajaran dari Sarai? Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita itu jangan memperkatakan hal-hal yang merendahkan iman kita. Daripada seperti Sarai, dia berkata, Tuhan tidak mengizinkan aku melahirkan anak, lebih baik perkatakan, saya tetap percaya janji Tuhan. Maka mulai pagi hari ini, terus perkatakan janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, yang kita bisa pelajari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah jangan coba intervensi jalannya Tuhan. Ikut saja maunya Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti sekarang, tetapi setiap langkah orang benar, ketika kita ikut Tuhan, maka ke tempat tinggi Tuhan akan bawa setiap kita. Dan yang ketiga, saudara, stop untuk mencari siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab atas keadaan yang buruk ini. Tetapi mulailah pandang Tuhan, datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan berikan kita ketenangan untuk menghadapi tantangan, sehingga kita juga bisa memikirkan solusi yang terbaik. Biarlah pada pagi hari ini, ketika saudara mulai aktivitas pekerjaan, saudara boleh melangkah dengan pasti dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Karena kita tahu, siapapun yang memulai hari bersama Kristus, maka hari itu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Mari saudara pagi hari ini, kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikan kami hikmat dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengikis setiap kedagingan kami. Engkau terus membuat kami serupa dan segambar Engkau. Sehingga kami punya kuasa. Dan berilah kami hikmat Tuhan untuk berjalan bersama Engkau.
Sehingga setiap hari-hari kami adalah hari-hari bersama Engkau. Tuhan berkati suami, istri, orang tua, anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sepanjang hari kami beraktivitas, Tuhan yang terus menuntun kami, sehingga apa yang kami kerjakan, lakukan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas dan jangan pernah lupa selalu mulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.